Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Masih bersama saya Muhammad Afandes. Pada hari ini kita akan membahas tentang yang namanya array ya. Sebelum kita bahas tentang array, yuk kita coba kembali ke materi yang awal-awal ya tentang sebuah variabel. Misalnya kita memiliki sebuah variabel nilai seperti ini. Terus saya ingin menggunakan variabel nilai itu untuk diproses atau di-print-kan seperti itu ya. Misalnya, itu contoh aja. Nah, ini kan contoh sederhana ya. Kita punya sebuah nilai, terus kita tampilkan nilai seperti itu. Berikutnya, kalau saya memiliki sebuah nilai yang atau sebuah variabel yang banyak dengan nama yang mirip, otomatis saya harus membikinkan seperti ini nih. Integer nilai 1, integer nilai 2, integer nilai 3, kayak gitu ya. Terus saya akan melakukan pemanggilan secara eh, manual juga. Saya panggil satu-satu, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Nah, tentu dengan cara seperti ini tentu tidak akan praktis. Bagaimana kalau seandainya saya memerlukan sebuah variabel untuk menyimpan nilai data mahasiswa yang jumlahnya 40 orang dalam satu kelas. Nah, itu baru satu kelas saja. Bagaimana kalau satu universitas kayak gitu ya? Nah, ini memang tidak, apa ya, tidak praktis kalau seandainya kita menggunakan variabel dengan nama yang sama, terus kita berikan nomor urut seperti itu. Ada cara yang lebih simpel, yaitu kita menggunakan sebuah array, seperti ini. Kalau kita menggunakan sebuah array, kita bisa menambahkan atau memasukkan banyak sekali nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, ini kan contoh di variabel nilai. Ini saya masukkan ada 3 nilai di dalam variabel nilai itu. Nah, tiga-tiga itu ketika saya jalankan itu bisa dipanggil semuanya. Ketika kita menggunakan array, tentu kita bisa memanfaatkan yang namanya statement for ya, statement for atau perulangan untuk kita mengakses semua nilai yang ada di dalam array tadi. Makanya memang sebelum kita belajar array, kita memang harus belajar dulu tentang perulangan. Kemarin kita sudah bahas tentang perulangan dan sekarang kita akan bahas tentang array. Oke ya. Nah, coding ini kita cobakan dulu ya biar dapat outputnya seperti apa. Nah, saya punya sebuah kelas. Saya coba bikinkan belajar array. Oke, lanjut. Kita contohkan yang variabel biasa tadi ya. Integer nilai 1 sama dengan misalnya seperti ini. Terus saya shortkan nilai 1 sama dengan, tentu saya lakukan seperti ini ya pemanggilannya. Nah, ini kalau dijalankan ya seperti biasa ya, muncul hasilnya. Nah, ini kalau seandainya kita butuh ada 10, maka kita harus lakukan duplikasi sebanyak yang kita inginkan. Soalnya 2, 3, 4, 5, dan ini kita harus lakukan manual. Kenapa? Kalau kita membikinkan sebuah variabel dengan nomor urut seperti ini, kita harus bikinkan manual. Kita tahu kan yang namanya variabel itu tidak boleh ada yang sama namanya kan. Nah, ini saya bikinkan angkanya, acak aja dulu ya. Nah, oke. Begitu juga ketika saya ingin memproses nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5. Kayak gitu ya.
Nah, ini aja sudah cukup banyak yang harus kita duplikasi seperti itu. Ya walaupun kita bisa copy paste ya, tapi cenderung tidak praktis. Misalnya kalau seandainya kita memiliki sebuah variabel hasil atau variabel bukan hasil deh, jumlah kalau seperti itu ya. Jumlah nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah. Nah, ini lebih manual lagi. Ini nggak bisa copy paste seperti yang kita pikirkan. Nah, gitu ya. 4 terus. Nah, ini cukup repot deh kalau kita menggunakan cara seperti ini. Terus di sini kita shortkan hasil sama dengan bukan hasil tadi ya, jumlah saya lupa. Oke, kita bikinkan di sini jumlah. Nah, ini effortnya untuk membikinkan variabel yang jumlahnya banyak itu lumayan. Padahal dengan cara seperti ini kita bisa menggantinya dengan sebuah array. Bagaimana? Nah, kalau kita membikinkan sebuah array, kita cukup menambahkan simbol array di tipe data. Array. Selanjutnya kita bisa menuliskan angka-angka yang ingin kita tambahkan. 89, 32, 53, 62, dan 79. Kita bisa menambahkan sebanyak angka yang kita butuhkan. Nah, oke, untuk jumlah. Nah, untuk kita bisa ngeprint semua variabel ini, kita hanya butuh satu. Dan itu kita masukkan ke dalam sebuah for. Berapa jumlah nilai ini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Saya bikin 5. Terus nilai saya copy, saya cut saja, paste. Nah, di sini saya tidak perlu menggunakan nomor urut, saya cukup nilai. Terus saya pakai simbol array, saya masukkan i, kayak gitu ya. Nah, oke, di sini itu arraynya saya ganti ya dengan nilai ya. Nah, seperti ini. Kalau kita punya coding seperti ini, jadi cenderung akan jauh lebih sederhana sebenarnya. Integer array nilai, for nilai, terus kita jalankan. Nah, seperti itu. Ditampilkan ya semuanya ya. Nah, tinggal angka 1 di string yang kita outputkan, itu kita juga bisa memanfaatkan for tadi. For kita memiliki integer i sama dengan 0 kayak gitu ya. Kita ganti saja satu ini dengan i. Tentu kita replace-nya itu harus keluar dari string dulu kayak gitu ya. Berikutnya baru masuk string. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah gitu ya. Nilai 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ketika kita berurusan dengan array, yang perlu kita pastikan adalah array itu dimulai dengan indeks 0, tidak dimulai dengan indeks 1. Misalnya, saya memiliki integer nilai seperti ini ya. 89 itu merupakan eh, isi dari array nilai dengan indeks 0 kayak gitu. Misalnya kalau kita tidak percaya ya, kita cobakan. So, saya ingin cobakan saja nilai ke 0 kayak gitu, ke 0 sama dengan nilai, kasih simbol array 0 gitu ya.
Nah, kalau seandainya kita ingin ngeprint kan seperti ini. Contoh saya jalankan. Nah, di sini nilai ke 0 sama dengan 89. Jadi 89 ini merupakan indeks ke 0. Berikutnya indeks ke-1, indeks kedua, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita memiliki 5 array, berarti indeks itu dimulai dari 0, berakhir di 4. Kayak gitu ya. Kayak gitu model dari array. Oke, kita cobakan ilustrasinya ya. Ilustrasi array itu seperti ini. Jadi kalau seandainya saya punya array dengan jumlah 5 5 data kayak gitu ya, bisa menyimpan 5 data, itu indeksnya dimulai dari 0 dan berakhir di 4. Kita tidak bisa mengakses indeks kelima. Kenapa? Indeks kelima itu tidak ada. Jadi kalau kita bikinkan array jumlahnya 5, maka dia sampai indeks keempat. Nah, itulah mengapa kalau kita bikinkan for tadi, kita menggunakan for-nya dari 0 sampai kecil dari 5. 5 ini kan jumlah dari array-nya ya. Kecil dari 5 berarti 4 kayak gitu ya. Nah, makanya ketika kita membikinkan for, hampir kebanyakan for itu seperti inilah formatnya. I sama dengan 0, I kecil dari 5, I plus plus seperti itu. Nah, ini untuk berurusan dengan array. Nah, tentunya ini kan coding yang kita bikin ini sudah tidak fleksibel ya. Contoh yang 5 ini ya. Kalau seandainya saya tambah misalnya 80, misal seperti itu. Saya jalankan. Nah, yang 80 itu tidak ditampilkan. Oke, coba ini saya apa dulu ya? Saya hapus dulu ya. Kita coba ulang lagi. Nah, nilai ke 80 itu tidak ditampilkan. Kenapa? Karena waktu kita for itu kita cuma sampai 5. Sedangkan ini array sudah bertambah jadi 6. Mau tidak mau kita harus ganti jadi 6 kan? Nah, kalau sudah diganti jadi 6 baru dia muncul. Nah, tentu ini cenderung tidak praktis ya. Ada cara praktisnya, kita tidak perlu repot-repot mengganti nilai ini secara manual. Kita bisa memanfaatkan properti dari array dengan cara nilai titik length. Nah, di situ. Jadi kalau kita gunakan titik length, itu akan otomatis mendetek, nah, akan otomatis mendetek berapa jumlah length ini. Kalau jumlah length ini 6, maka dia akan otomatis 6. Kalau jumlah ini 7, misalnya dia akan otomatis 7. Kita cobakan ya. Nah, ini dideteknya sampai 80 kan. Sekarang kalau seandainya kita cut hanya 2 saja. Kita jalankan. Nah, lengthnya akan otomatis jadi 2. Dia akan detek sampai kecil dari 2. Atau justru kita akan memperbanyak kayak gitu ya. Kita jalankan. Ya berapa jumlahnya kita tidak peduli ya. Nah, dia akan langsung detek. Semuanya akan langsung dideteknya. Nah, dengan mekanisme seperti ini kita akan mudah membuat array. Nah, bagaimana caranya penjumlahan yang seperti ini? Tentu penjumlahan seperti ini kita harus menggunakan for juga. Ya, tekniknya sederhana saja. Kita bikinkan aja seperti ini ya caranya. Jumlah sama dengan 0. Terus kita lakukan for pengulangan. Sebenarnya kayak gini nih. Nanti kita akan lakukan jumlah plus sama dengan nilai ke 0. Kayak gitu ya. Plus jumlah sama dengan nilai ke 0. Terus plus jumlah sama dengan nilai ke 1. Kita jumlahkan terus. Kedua, ada berapa banyak arraynya, kita jumlahkan segitu. Nah, proses ini kan berulang-ulang nih. Nah, karena berulang-ulang seperti ini, kita bisa ganti proses berulang-ulang seperti ini menjadi for lagi. Kita ganti menjadi for. I 0
nilai titik length gitu ya, seperti biasa. Nah ini kita tinggal cut saja, paste. Nolnya ini tentu kita ganti jadi i supaya dia ngikut nilai indeks ke i kayak gitu ya. I nya pasti akan berubah-ubah. Nah, kalau seperti ini sudah jadi, kita sudah bisa menghitung nilai jumlah. Terus kita printkan jumlah. Nah sudah kayak gitu ya, coba dijalankan. Nah seperti itu, jumlah 943 ini nilainya kayak gitu ya. Jadi dengan array kita bisa menggunakan satu variabel dengan nama yang sama dan simple kayak gitu. Terus kita bisa memanfaatkan nilai indeks untuk menyimpan banyak nilai. Nah, misalnya 32, 88 aja deh. Nah, biar mudah ya menjumlahkannya. Nah, ini kita untuk membuktikan apakah jumlah itu benar hasilnya. 88 tambah 32, betul ya? Nah, oke. Ini dia bagaimana cara kita menggunakan array. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi array. Kita punya banyak angka tadi ya. Terus angka tadi ingin kita salin ke variabel lain kayak gitu. Di dalam array cara kita menyalin variabel itu dengan cara kita membuatkan variabel array baru terus masukkan array yang lama. Seperti itu. Jadi kalau kita langsung sama dengan angka, berapapun jumlah nilai array ini, itu pasti akan langsung disalin ke dalam variabel yang baru. Ya kita contohkan ya. Nah misalnya saya punya variabel nilai ini. Nah, kita contohkan nilainya ada banyak kayak gitu ya. Terus saya ingin membikinkan sebuah variabel array baru, integer, misalnya angka. Nah saya tinggal membikinkan sama dengan nilai. Berarti di dalam array angka saya itu saya akan punya semua nilai yang ada di array nilai. Ya kalau kayak gitu kita bisa contohkan nih, kita menggunakan angka untuk kita tes ya, angka sini, angka gitu, sini juga angka deh, angka. Kita contohkan ya, yang jumlah nanti kita tidak jalankan dulu, yang ini juga tidak kita jalankan, tapi cuman ini aja ya kita jalankan, ini dan for kayak gitu. Oke kita coba jalankan. Nah angka sesuai juga punya semua nilai yang ada di dalam array nilai. Jadi simple kalau seandainya kita menggunakan array. Bayangkan kalau seandainya kita sudah punya angka, sudah punya variabel dengan jumlah ratusan variabel kayak gitu. Dengan nilai yang bermacam-macam. Terus kita ingin pindahkan ke variabel baru dengan penamaan baru, itu akan repot. Kalau seandainya tidak menggunakan array ya, pasti akan repot dia. Tapi kalau dengan array, kita cukup menggunakan sama dengan saja, maka semuanya akan disalin. Hanya saja memang untuk duplikasi ini di dalam array sifatnya adalah reference duplikasinya. Apa maksud dari reference itu? Maksud dari reference itu kalau salah satu eh, nilai di dalam array ini, baik array nilai dan array angka dirubah gitu ya, kedua-duanya ikut berubah. Misalnya eh, kita akan mengubah isi dari array angka indeks ke 0. Misalnya indeks ke 0 itu saya akan rubah menjadi 100 kayak gitu ya, indeks angka. Normal sih kalau saya printkan angka ke 0 berarti angka ke 0 itu 100 kan. Nah yang ini ya 100. Tapi kalau yang saya rubah itu adalah nilai ke 0 sama dengan 100,
yang angka itu juga ikut berubah. Nah, angka ke 0, 100 kayak gitu. Padahal yang kita rubah adalah nilai ke 0. Karena ini ketika kita melakukan proses sama dengan, sebenarnya angka ini akan merujuk kepada alamat dari nilai array nilai ini. Jadi siapapun yang dirubah, pasti kedua-duanya akan berefek. Jadi kalau kita menggunakan array, menggunakan duplikasi variabel, kita mesti harus ngerti yang ini ya. Jangan sampai tidak ngerti ketika kita bikin terus kita rubah salah satu, misalnya tujuannya seperti itu. Ternyata semua dari variabel array itu berubah, ikutan berubah. Nah, ini harus hati-hati. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Itu ya, tadi bagaimana cara kita duplikasi array. Nah, berikutnya tadi kita sudah contohkan array dengan tipe data string, dengan tipe data integer tadi ya. Nah, sekarang tipe data string bagaimana? Sama aja sih sebenarnya. Kita tinggal ngerubah saja tipe data string. Sebenarnya array ini agak simple karena memang mirip kayak kita mendeklarasikan sebuah variabel. Kalau dia string ya string, kalau dia integer ya integer kayak gitu ya. Apapun jenis tipe datanya kita bisa gunakan array dengan cara menambahkan simbol eh, kurung siku ya, simbol kurung siku. Terus kita bisa bikinkan seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Array string bisa ya, kita tinggal enggak perlu kita contohkan ya, kita lanjutkan saja pembahasannya. Nah, kita harus tahu ada beberapa cara kita mendeklarasikan array. Ingat ya, kalau kita mendeklarasikan itu berbeda dengan menginisialisasikan. Apa yang kita tulis di coding ini tadi itu adalah kita menginisialisasikan, kita menentukan sebuah array terus kita tentukan isi dari masing-masing array itu. Nah, kita coba lagi belajar bikin kelas baru saja, belajar array 2. Nah, oke, kalau kita ingin mendeklarasikan sebuah array, contoh array string lah kali ini ya, di Java sebenarnya caranya seperti ini. Nama misalnya new string 5 misalnya seperti itu. Nah, cara seperti ini merupakan cara resmi dari Java ya. Java seperti ini caranya. Java style. Nah, kalau kita melakukan perintah seperti ini, itu artinya kita membuatkan sebuah array dengan tipe data string yang bisa menyimpan 5 data string. Apa saja datanya kita belum bikin, kita belum tentukan. Jadi pada tahapan ini hanya kita tahu hanya bisa membuat sebuah array dengan jumlah 5 kayak gitu ya. Yuk kita coba printkan ya. I nama length kayak gitu ya. Jumlahnya 5. Kita setkan nama ke, kita masukkan i-nya. Terus kita bikinkan nama ke i seperti itu. Nama ke i ke 0 sama dengan isi dari array nama indeks ke 0 kayak gitu ya. Kita coba jalankan. Nah, isinya 0. Ya, ini karena memang kita belum tentukan isi dari variabel nama itu. Kalau kita bikinkan seperti ini, kita harus isi manual. Nama, misalnya indeks ke 0 itu dibikinkan misalnya Andes, kayak gitu ya. Coba kita jalankan, berarti ini indeks ke 0 aja yang ada nilainya. Itu seperti itu. Kalau kita ingin menentukan semuanya,
kita harus bikinkan satu-satu, indeks ke 0 ke 1 siapa misalnya, Budi misalnya kayak gitu ya, Ran. Ya begitu seterusnya sampai indeks terakhir kayak gitu. Nah, cara seperti ini sebenarnya cara normalnya ketika kita membikinkan sebuah array. Kita tentukan berapa kapasitasnya, berapa jumlah yang bisa disimpan, 5, maka dia akan bikinkan 0 sampai 4. Terus kita tentukan isinya. Berbeda dengan cara tadi, cara yang di awal tadi, itu kita tidak perlu menentukan berapa jumlah, tapi kita langsung tentukan berapa apa saja nilai-nilainya, gitu ya. Nah, kita akan coba bahas juga semua jenis deklarasi array itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bentuk deklarasi array dengan cara bahasa C, modelnya bahasa C. Caranya sama aja, kayak gitu ya. Nama sama dengan new string 5, kayak gitu. Nah, berarti ini adalah cara dari bahasa C. Bagi yang biasa pakai bahasa C, kayak gitu ya. Nah, ini karena saya sudah mendeklarasikan dua nama variabel yang sama, kita pilih aja salah satu. Efeknya sama aja sih, nggak ada bedanya kalau kita menggunakan C atau menggunakan Java style. Ini hanya masalah style saja. Silahkan kalau kebiasaannya bikin seperti ini, nyamannya bikin seperti ini, silahkan. Kalau di Java nyamannya seperti ini, silahkan pakai yang seperti itu. Nah, ini cara eh, C dan Java, gitu ya. Cara ketiga adalah cara yang kita gunakan di pertama kali tadi. String nama dengan, nah misalnya seperti itu. Kalau saya menggunakan seperti ini tandanya saya langsung memasukkan variabel, misalnya Andi, langsung yang Andi ini menjadi isi dari nama indeks ke 0. Terus misalnya bunga, misalnya kayak gitu ya. Kalau saya isi 2, berarti dia akan otomatis bikin hanya 2 saja arraynya. Coba kita jalankan. Ya, hasilnya hanya 2 ya. Kalau tadi kan sudah langsung 5 kayak gitu ya. Nah, di sini isinya Avandes dan Budi ya, karena kita memang setelah itu kita replace ya menjadi Avandes dan Budi. Cara seperti ini adalah cara mendeklarasikan langsung. Kita tidak perlu menggunakan new string seperti ini, tapi kita menggunakan cara seperti ini. Soal di belakangnya ini mau gunakan C style atau Java style boleh. Ini di pangkal atau di nama juga boleh, kayak gitu ya, nggak masalah. Oke, itu dia cara kita mendeklarasikan sebuah array. Ada banyak caranya, silahkan digunakan mana yang nyaman. Selanjutnya ada array multidimensi. Jadi kalau tadi kita belajarnya hanya satu dimensi saja, nama ke satu, nilai ke satu, nilai ke 0, indeks nilai indeks ke satu, nilai indeks ke 2, kayak gitu ya. Sekarang ada yang multidimensi. Multidimensi ini di dalam array sebenarnya ada array lagi. Kalau tadi kan indeks ke 0 itu langsung isinya adalah integer. Kalau ini indeks ke 0 itu isinya adalah array juga. Array yang jumlah indeksnya juga tertentu kayak gitu ya. Yang perlu kita pahami di dalam array ini, ketika kita membikinkan sebuah array satu dimensi saja yang tipe datanya integer, maka semua konten di dalam array itu juga harus integer. Nah, kalau kita membikinkan array multidimensi,
Misalnya di dalam array itu ada array yang jumlahnya 4, yang jumlahnya 5 ini ya. Di dalam satu array isinya itu adalah array lagi yang jumlahnya 5, maka semua kontennya juga harus isinya berjumlah 5. Apakah nilai di dalamnya ini harus sama? Tidak. Nilainya ini bisa berbeda. Cut ya, tadi itu ada suara cicak. Apakah nilai di dalam array ini harus sama? Tidak. Nilai-nilai di dalam array ini boleh berbeda. Yang harus sama itu adalah jumlah dari eh, nilai yang bisa disimpan di dalam array itu. Kalau jumlahnya ada 5, berarti di semua indeks ini harus 5 juga. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara membuat array multidimensi? Kalau di coding jadi lebih simple, kita tinggal menambahkan simbol array itu 2 kali. Mau 2 dimensi, 2 kali ya, 3 dimensi, 3 kali kayak gitu. Kita contohkan aja ya, simpelnya. Array multidimensi kayak gitu ya, gitu aja deh namanya. Kita punya integer nilai kayak gitu ya, sama dengan saya bisa menggunakan new in. Nah ini saya mau bikin array yang bisa menyimpan berapa, yang bisa menyimpan 4 baris dan 2 kolom kayak gitu ya. Jadi kalau array dalam bentuk 2 dimensi ini seperti kayak table kan, ada berapa baris dan berapa kolom kayak gitu. Nah, kalau seandainya kita ingin printkan, kita juga printkannya dengan cara 2 dimensi. Print nilai indeks ke 0, bukan, nilai indeks ke 0 kayak gini. Kalau kita akses hanya indeks ke 0 saja, di indeks ke 0 itu ada array lagi, berarti kita harus tentukan lagi di dalam indeks ke 0 itu indeks ke berapanya. Nah, seperti itu. Indeks ke 0, ke 0-nya juga kayak gitu ya. Coba kita lihat apa namanya ilustrasinya. Jadi kalau kita mengakses array multidimensi ini, kita juga harus akses sesuai dengan jumlah dimensinya. Contoh saya ingin mengakses angka 3 kayak gitu. Berarti saya harus akses indeks ke 0 dulu, yang indeks ke 0 ini sini, terus indeks ke 2 kayak gitu, maka baru dapat 3. Kalau 0 0 ini dia. Kalau 1 0 ini dia. Kalau 2 0 ini dia kayak gitu ya. Ini indeks ke 0-nya. Nah, oke. Kita coba lagi ke coding. Nah, kayak gini kita jalankan. Nah, baru dapat kayak gitu ya. Nah, di sini pasti nilainya 0 karena kalau kita menggunakan array dia pasti nilai defaultnya adalah 0 kayak gitu. Supaya kita bisa ngeprint semua isi array, kita harus menggunakan for. Nilai length kayak gitu. Nah, ketika kita ngeprintkan ini, kita tidak bisa ngeprint langsung. Kenapa? Karena kalau saya printkan misalnya nilai indeks ke i belum selesai. Harus i indeks ke berapa gitu ya. Ke 0 kah, ke 1 kah, atau ke berapa gitu ya. Kalau kita bikinkan seperti ini, tentu repot. Contoh kayak gitu ya, kita jalankan. Nah, ini tentu repot nih. Kita bikinkan kayak gini nih. 0 kayak gitu ya. Repot. Oh ya, ini saya menggunakan print ln ya. Saya coba gunakan print biasa saja. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi 4 baris 2 kolom kayak gitu. 0 0 0 0. Nah, hanya saja menggunakan seperti ini tidak praktis. Jadi bagaimana caranya? Kita menggunakan for di dalam for. Nilai indeks 0 tick length kayak gitu ya.
atau nilai indeks I kayak gitu boleh, nilai indeks I titik length. Sebenarnya sama aja, karena kita tadi prinsipnya jumlah length itu di semua indeks array harus sama. Nah, setelah ini baru saya lakukan sort nilai indeks I, indeks J. Saya kasih spasi. Kalau saya print ln itu akan turun ke bawah semua ya. Jadi saya print biasa saja. Kalau print biasa dia lurus kayak gitu. Nah, biar dia ngeprint setiap 2 kali, setiap baris dikasih short kosong saja. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal tentukan saja mau 5 dia, misal kayak gitu ya, contoh. Run, maka dia akan printkan 5 kolom kayak gitu. Hanya saja kalau kita menggunakan cara seperti ini kan kita harus bikin nilainya itu manual ya. Kita harus inputkan nilainya itu manual, misalnya nilai indeks ke-2, indeks ke-3 misalnya kayak gitu ya, sama dengan saya bikinkan 8 kayak gitu. Kita jalankan, maka nanti hanya itu saja yang bernilai 8. Indeks nilai kedua, nah berarti baris indeks kedua ya, baris ke 0, ini baris ke 0, baris ke 1, baris kedua, indeks ketiga, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga kayak gitu. Jadi kayak gitu caranya ya, biar kita ngerti. Nah, model eh, apa namanya ya, model pencetakan seperti ini ya tergantung dari kita membuatnya di for. Karena saya membuatnya menggunakan I, J kayak gitu ya. Kalau seandainya ini saya balik J, I kayak gitu. Nah, ini bisa jadi error. Kenapa? Bisa jadi jumlah nilai I dan J itu berbeda. Nah, kalau kayak gini dia berbeda apanya ya? Hasil outputnya ya. Coba kita jalankan. Nah, kayak gitu. Hasil outputnya jadi berbeda. Kenapa? Karena kita menggunakan I-nya untuk di kolom yang bagian kolom kayak gitu ya. Sedangkan kita gunakan J di bagian eh, baris kayak gitu. Jumlahnya berbeda. Nah, makanya memang hati-hati ketika kita menggunakan array, kita harus pastikan penggunaan indeksnya ini harus sesuai. Nah, oke, itu dia array multidimensi. Bisa juga kita deklarasi dengan cara seperti di slide tadi ya. Coba kita lihat di slide. Bisa saja kita deklarasi dengan cara seperti ini. Buka kurung kerawal, tutup kurung kerawal, per baris kita bikin lagi kurung kerawalnya. Kalau tadi kan hanya satu baris seperti ini ya. Sekarang kita bikin dia 3 baris, dipisahkan dengan koma, terus tutup lagi tuh kurung kerawalnya, kayak gitu. Nah, ini sudah jadi 3 dimensi. Tentu dengan cara seperti ini kita akan lebih gampang ya memasukkan nilai dari array itu. Cara lain sebenarnya sih jarang ada orang yang menggunakan array itu yang langsung ditentukan seperti ini sih jarang. Biasanya menggunakan file tertentu atau menggunakan database kayak gitu ya. Karena memang cenderung agak ribet kalau seandainya kita menginputkan array ini manual. Bayangkan kalau seandainya ada ribuan kayak gitu ya. Makanya biasanya array ini cenderung urusannya ke database nantinya. Sehingga kita ambil datanya dari database, jumlahnya ada ribuan, terus kita lakukan pemanggilan menggunakan for itu tadi. Berapa jumlahnya kita lakukan pemanggilan menggunakan for. Oke ya. Nah, ini deklarasi array atau dengan cara seperti ini yang sudah kita cobakan tadi ya. Kan panjang ini ya. Terlalu panjang, bagaimana kalau seandainya 10 kali 10
coding kita jadi tidak lebih praktis. Makanya kebanyakan kalau kita menggunakan array, kita inputkannya dari file atau dari database. Kebetulan kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menginputkan data dari file ya. Kalian bisa cobakan menginputkan data dari file terus dimasukkan ke dalam array. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita tentang array. Simple sih sebenarnya, ini basic dari array-nya. Silahkan kalian cobakan dulu prakteknya, karena memang ini hanya konsep saja dari array. Kita bisa menggunakan konsep array ini di berbagai bahasa pemrograman. Itu saja pembahasan kita. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.